Ya, bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP dan para penonton video ini yang akan dipaparkan pada diskusi pada video ini adalah diskusi mengenai instrumen penelitian pendidikan matematika. Jadi akan dibahas beberapa jenis instrumen atau alat pengumpul data untuk proses penelitian khusus pada penelitian pendidikan matematika. Juga akan dibatasi penjelasan ini pada beberapa jenis penelitian saja, yaitu penelitian kuantitatif, kuasi eksperimen, lalu penelitian kualitatif, lalu penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, lalu ada penelitian deskriptif. Di sini deskriptifnya itu dari dua jenis, deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Lalu terakhir penelitian R&D. Oke, kita mulai dengan apa itu instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian. Data tersebut itu dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Jadi, kalau ada masalah penelitian, maka perlu diselesaikan, dicarikan solusi. Untuk menemukan solusi tersebut, maka perlu dikumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data tersebut, digunakanlah alat pengumpul data yang disebut instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian pendidikan matematika itu ada beberapa jenis yang bisa sebagai contoh untuk mengukur kemampuan matematis atau juga untuk menentukan faktor-faktor dari penyebab atau faktor-faktor pembentuk hasil belajar, lalu untuk melihat bagaimana perkembangan hasil belajar, lalu untuk melihat bagaimana capaian pembelajaran, lalu melihat bagaimana prestasi belajar, dan sebagainya. Untuk mendapatkan data-data mengenai hal-hal tersebut, maka digunakanlah berbagai instrumen agar data yang diinginkan itu dapat diperoleh secara maksimal. Instrumen penelitian, kita akan mulai dengan instrumen penelitian kuantitatif. Jadi, instrumen penelitian kuantitatif itu kalau datanya itu berupa angka atau bilangan. Ya. Nah, yang dijelaskan di sini adalah instrumen penelitian kuantitatif itu untuk kausatif atau analisis pengaruh atau komparatif atau analisis perbedaan. Juga instrumen penelitian yang akan dijelaskan pada sesi ini berlaku untuk penelitian deskriptif yang sifatnya kualitatif. Ya, jenis-jenis instrumen pada penelitian pendidikan matematika. Secara umum, saya kategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori test, kategori non-test, lalu akan ada nanti instrumen penunjang. Penunjang test dan non-test ini untuk penelitian pendidikan matematika. Instrumen test itu ada 2, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Perlu kamu
mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN atau para penonton video ini untuk mendengarkan penjelasan mengenai jenis-jenis instrumen ini, karena saya tidak membuat paparannya secara tertulis, namun saya sampaikan secara lisan saja. Oke, tes itu ada tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif itu merupakan tes yang berbentuk soal uraian. Sekali lagi, tes subjektif itu tes yang berbentuk uraian, ya, uraian atau esai. Tes ini biasanya berupa soal di mana para responden atau dalam hal ini siswa itu menyusun jawaban secara terurai atau menjelaskan atau mengekspresikan gagasannya atas soal yang diberikan secara lengkap, terurut, dan jelas. Gitu ya. Lalu tes objektif ini adalah tes yang berbentuk jawaban singkat. Jawaban singkat ini termasuk contohnya pilihannya benar salah atau pilihan ganda, ya, atau isian singkat. Ya, isian singkat atau yang lain-lain yang sifatnya ringkas. Nah, kedua ini punya kelebihan dan kelemahan yang saling bertolak belakang. Kelebihan dan kelemahan subjektif bisa jadi merupakan kelemahan dan kelebihan tes objektif. Sebagai contoh, pada penelitian subjektif atau esai, itu proses pembuatan soalnya relatif mudah dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Itu karena biasanya soalnya tidak lebih dari 5 atau tidak lebih dari 10. Sedikit saja jumlah soalnya. Sementara tes objektif membutuhkan waktu yang lama. Karena soal yang diberikan tidak cukup 10. Soalnya setidaknya itu biasanya sekitar 20 atau 30 soal pilihan ganda. Ya, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyusunannya. Namun sebaliknya, memeriksa hasil tes subjektif itu cenderung lebih rumit karena membutuhkan subjektivitas atau penilaiannya itu tergantung bagaimana sudut pandang pemeriksa hasil tes. Nah, makanya dia disebut subjektif. Dan waktu memeriksanya juga lebih panjang. Dan yang memeriksanya juga harus orang yang ahli di bidangnya untuk subjektif. Nah, sementara di objektif yang sebagai kelemahannya, memeriksanya cenderung lebih gampang. Karena hanya tinggal menentukan benar salah ya. Dan juga yang memeriksa tidak harus ahli di bidangnya karena sudah tertentu jawaban pilihannya yang benar. Sehingga nggak harus ahli di bidang tes itu, di bidang matematika itu misalnya yang harus memeriksa. Bisa saja orang lain. Karena sudah ditentukan tinggal pilihan benar salah. Itu contoh kelebihan dan kelemahan. Dari segi isi jawaban juga punya kelebihan dan kelemahan. Untuk tes subjektif, biasanya hasil tesnya benar-benar bisa mencerminkan apakah siswa itu punya kemampuan yang diharapkan. Atau bisa mencerminkan bagaimana kemampuan siswa yang sebenarnya. Sementara kalau tes objektif atau pilihan ganda belum tentu. Karena bisa jadi
jawaban yang diberikan oleh siswa itu pada pilihan ganda itu tebak-tebakan, hasil terka-terkaan. Nah, sehingga ada kemungkinan jawaban yang diberikan oleh siswa tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Oke, nah itu dia dua jenis tes, bentuk instrumen tes. Berikutnya ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini contohnya angket atau kuesioner. Ya, angket atau kuesioner ini berupa instrumen yang isinya daftar pertanyaan atau pernyataan. Ya, angket atau kuesioner ini biasanya dipakai untuk mendapatkan data kemampuan afektif atau kemampuan sikap. Kalau tes ini tadi cenderung digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Non-tes biasanya dipergunakan untuk mendapatkan data penelitian afektif ya, atau psikomotor. Nah, angket. Jadi isinya biasanya berupa kumpulan pernyataan untuk mengukur minat atau motivasi atau kemandirian atau disposisi atau hal-hal lain yang sifatnya afektif. Kalau tadi tes itu untuk mengukur variabel-variabel kognitif. Ya, misalnya pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Penalaran matematis, nah begitu ya, untuk tes. Berikutnya ada wawancara. Nah, untuk wawancara ini sendiri biasanya dipergunakan untuk mendapatkan jawaban atau data informasi dengan cara bertanya jawab dengan responden. Biasanya dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu fenomena atau pendapat dari responden. Oke. Berikutnya ada lembar observasi. Lembar observasi ini biasanya berupa kerangka atau catatan yang berisi langkah-langkah pembelajaran misalnya, atau langkah-langkah perlakuan. Misal, kalau yang diteliti itu adalah tentang perlakuan model brain-based learning misalnya. Nah, yang ada di lembar observasi itu adalah pernyataan-pernyataan berisi langkah-langkah mana yang sudah dilakukan atau belum dilakukan atau sedang dilakukan dari sintaks atau alur pembelajaran brain-based learning yang tadi. Begitu ya. Nah, yang diobservasi itu biasanya gurunya lalu siswanya. Gurunya ini diobservasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan secara teoritis oleh peneliti. Sementara observasi siswa itu digunakan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan, dialami oleh siswa sebagai objek penelitian. Iya. Lalu ada yang berikutnya jurnal harian. Nah, jurnal harian ini biasanya bersifat terbuka, biasanya hanya digunakan untuk memperoleh data harian tentang proses pelaksanaan penelitian. Ya, catatan harian oleh peneliti. Kadang juga dipergunakan sebagai catatan refleksi oleh peneliti apakah alur proses penelitian yang dia sudah lakukan itu sudah sesuai dengan
alur penelitian yang dia sudah rencanakan secara teoritis pada proposalnya. Nah, ini contoh instrumen non-test. Selain ini, masih ada beberapa jenis lain, jenis instrumen lain, baik tes maupun non-tes. Namun yang akan dipaparkan di video ini hanya ini sajalah. Untuk sumber-sumber lain, silahkan dilihat dari referensi-referensi lain yang ada. Oke, lalu untuk penelitian pendidikan matematika, khususnya bagi penelitian yang sifatnya melakukan proses pembelajaran di suatu sekolah atau di suatu kelas atau di suatu institusi instansi pendidikan, ini ada beberapa instrumen penunjang yang dianggap perlu untuk sumber informasi penelitian tersebut jika dibutuhkan. Misalnya kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan ini merupakan pengaturan waktu kegiatan proses pembelajaran siswa selama 1 tahun ajaran biasanya. Ini sumbernya bisa didapat dari sekolah. Lalu ada Prota dan Prosem. Prota ini program tahunan, proses program semester. Nah, ini biasanya berisi penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun atau 1 semester yang akan dilakukan agar tercapai standar kompetensi atau kompetensi dasar yang diharapkan dari proses pembelajaran, gitu ya. Jadi Prota itu garis-garis besar program pembelajaran selama 1 tahun. Sementara Prosem garis-garis besar program pembelajaran selama 1 semester. Berikutnya silabus. Silabus dan RPP ini satu paket. Ini merupakan perangkat pembelajaran bagi guru atau bagi peneliti kalau penelitinya ingin melaksanakan perlakuan dengan cara mengajar langsung di tempat penelitian. Nah, silabus dan RPP ini merupakan perangkat rencana pembelajaran berisi deskripsi proses atau rencana operasional kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan per pertemuannya, untuk setiap pertemuannya. Lalu ini materi ajar, ini adalah bahan ajar yang dipergunakan dalam proses penelitian. Bisa berupa buku ya, buku. Lalu LKS itu adalah lembar kerja siswa. Ini berupa lembaran tugas atau lembaran kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa dalam suatu topik atau materi pembelajaran. Nah, inilah jenis-jenis instrumen yang biasanya dipergunakan dalam penelitian pendidikan matematika, khususnya yang jenis penelitiannya kuasi eksperimen, baik itu analisis komparatif yang perbandingan atau analisis kausatif atau analisis pengaruh. Nah, untuk jenis instrumen yang mengukur kemampuan afektif atau sikap, biasanya ada beberapa skala sikap yang dipergunakan, khususnya ketika menggunakan angket atau kuesioner. Skala sikap yang biasanya dipergunakan dalam instrumen penelitian pendidikan matematika yang mengukur kemampuan afektif atau kemampuan sikap, saya tampilkan di sini hanya 4, namun selain ini juga bisa dilihat lagi, bisa didapatkan dari sumber referensi yang lain. Yang pertama itu skala Likert. Skala Likert ini biasanya dicirikan dengan pilihan 5 pilihan, sangat setuju, setuju, netral atau tidak menentukan, tidak setuju, lalu sangat tidak setuju. Biasanya ini dibuat dalam bentuk tabel
sehingga para responden itu bisa memilih apakah dia sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju atas suatu pernyataan yang disampaikan dalam angket. Contoh, kalau misalnya di dalam suatu pernyataan angket tertulis, saya belajar 10 jam dalam setiap hari. Nah, maka responden bisa memilih apakah dia setuju atas pernyataan itu atau tidak setuju. Nah, biasanya hasil dari setiap pernyataan itu dikonversi ke nilai kuantitatif berupa skor. Skor 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan pernyataannya. Kalau pernyataannya positif, biasanya skor SS atau sangat setuju dikonversi ke angka 5. Kalau dia bentuk berupa pernyataan positif. Kalau berupa pernyataan negatif, biasanya yang sangat tidak setuju ini yang akan dikonversi ke nilai konversi 1. Gitu ya? Oke. Ya, ini bentuk konversi biasanya. Untuk referensi mengenai skala Likert, bisa dilihat di berbagai sumber referensi yang lain. Berikutnya, jenis skala sikap untuk instrumen angket atau kuesioner yaitu skala diferensial semantik. Ini biasanya dicirikan dengan bentuk pilihan yang menunjukkan taraf kriteria yang diberikan. Misalnya aktif, pasif, maka dia bisa melingkari seberapa aktif atau seberapa pasif. Biasanya ke sini dia, kalau dia memilih di sini, maka dia cenderung aktif. Sementara dia memilih ke arah sini, maka dia cenderung pasif. Atau mudah sukar. Nah, dia akan memilih ini cenderung mudah, dan memilih ke bagian sini cenderung sukar. Sebagai contoh, soal nomor 13. Menurut Anda, titik-titik. Maka, anggaplah siswa akan menganggap dia cenderung mudah namun tidak terlalu mudah, dia bisa memilih ini. Nah, dia bisa lingkari atau dia juga bisa pakai cross dan lain sebagainya, tergantung petunjuk yang diberikan pada kuesioner. Lalu ada skala ketiga yaitu skala Thurston. Skala Thurston itu diberikan beberapa pernyataan untuk dipilih oleh responden. Setiap pernyataan memiliki skor tersendiri mewakili indikator instrumen. Misal, ingin meneliti tentang kepercayaan diri ketika mengerjakan soal. Maka diberikan beberapa pernyataan. Misal, contoh, pilihlah dari beberapa pernyataan di bawah ini yang mencirikan diri Anda. Nah, dibuat pernyataan 1. Saya melihat soal matematik mengantuk. 2. Saya mengerjakan soal matematik membutuhkan teman. 3. Saya mengerjakan soal matematik terlebih dahulu dengan sendiri, lalu kemudian bertanya ke teman. 4. Saya mengerjakan soal matematik menunggu jawaban dari teman untuk di copy paste. 5. 6. Nah, dari beberapa pernyataan itu, maka responden bisa memilih atau melingkari, menentukan yang mana yang lebih cenderung mencirikan dirinya sebagai responden. Dan peneliti menentukan skor-skor tersendiri terkait indikator kepercayaan diri tadi contohnya yang mewakili dari beberapa pernyataan tersebut. Misal, untuk skor pernyataan yang mengatakan saya mengerjakan soal terlebih dahulu lalu kemudian bertanya ke teman, itu lebih tinggi skornya dibandingkan pernyataan saya menunggu jawaban teman untuk saya copy paste. Nah, itu dua pernyataan yang menunjukkan percaya diri, namun punya skor yang berbeda. Nah, jadi pada skala Thurston ini, pernyataan-pernyataan ini diuraikan secara ringkas, lalu diberikan kepada responden untuk dipilih. Peneliti menentukan skor sendiri dari setiap pernyataan-pernyataan yang dipilih oleh responden tersebut.
Berikutnya ada skala Goodman. Skala Goodman ini berupa pilihan atas suatu pernyataan, lalu ada 4 pilihannya. Ya, itu kalau pilihannya sudah pasti ya mencirikan dirinya atau merupakan cerminan jawaban dirinya. Mungkin ya, kalau dia ragu-ragu namun cenderung ya. Mungkin tidak, kalau dia ragu-ragu namun cenderung tidak. Lalu pilihan terakhir tidak, kalau dia memang sudah pasti mencerminkan jawaban tidak. Nah, ini skala Goodman. Nah, ini beberapa contoh skala sikap yang bisa dikuantitatifkan atau dikonversi ke dalam bentuk kuantitatif. Oke. Lebih lanjut mengenai referensi keempat jenis skala ini, bisa kamu lihat di berbagai sumber referensi yang lain. Berikutnya, bagaimana langkah penyusunan instrumen penelitian kuantitatif, khususnya pada penelitian pendidikan matematika. Dimulai dengan langkah pertama, indikator variabel. Ini merupakan langkah di mana peneliti terlebih dahulu menentukan bagaimana atau apa indikator dari suatu variabel yang ingin dia teliti. Sebagai contoh, kalau ingin meneliti tentang kemampuan penalaran matematis, maka peneliti tersebut setelah mengumpulkan berbagai referensi, maka dia menentukan indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis. Sesudah ditetapkan indikator-indikator variabelnya, dilanjutkan dengan langkah kedua, menyusun kisi-kisi instrumen. Penyusunan kisi-kisi instrumen ini merupakan penyusunan instrumen yang representatif atau mewakili atau mencerminkan indikator yang telah disusun sebelumnya. Berikutnya, langkah ketiga menentukan rubrik skor. Sesudah kisi-kisinya ditentukan, maka ditentukanlah bagaimana kriteria penskoran atas setiap jawaban siswa atau jawaban responden berdasarkan kisi-kisi yang sudah ditetapkan. Berikutnya, sesudah ditetapkan kisi-kisi dan rubrik penskoran, maka peneliti menyusun pertanyaan atau pernyataan yang sudah final mengenai instrumen penelitian. Biasanya pada tahap inilah peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan atau menyusun soal-soal pretest posttest atau menyusun kuesioner, pernyataan-pernyataan kuesioner atau menyusun tahapan-tahapan yang tercatat di lembar observasi dan lain sebagainya. Berikutnya, uji coba instrumen. Uji coba instrumen merupakan langkah untuk memastikan bahwa instrumen yang telah disusun itu terjamin kualitasnya, ya. Karena instrumen yang benar, yang bagus adalah instrumen yang telah teruji apakah dia sudah valid, reliable, dan lain sebagainya. Untuk uji coba instrumen ini, teori tentang ini atau materi penjelasan tentang ini harusnya sudah kamu dapatkan di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke. Berikutnya, analisis uji coba. Ini merupakan rangkaian dari uji coba instrumen. Uji coba instrumen biasanya diberikan ke responden yang sudah pernah mengkaji atau membahas instrumen atau materi atau topik yang dibahas pada instrumen. Contoh, kalau soalmu mengenai soal-soal SPLDV, maka uji cobanya ini kamu berikan kepada siswa di kelas yang bukan sampel penelitianmu. Misalnya, kalau SPLDV ini di kelas 2, maka uji cobanya kamu sampaikan di kelas 3, karena yang kelas 3 itu sudah pernah dan sudah tahu
tentang materi SPLDV. Nah, analisis ini digunakan untuk menganalisis hasil uji coba instrumen. Lalu, sesudah dianalisis, maka akan terbentuk instrumen finalnya. Dari hasil analisis, mungkin dari 10 soal akan ada soal yang tidak valid, soal tersebut akan diubah atau dibuang, tidak dipergunakan. Nah, hasil analisis ini akan membentuk instrumen final yang dapat dipergunakan dalam proses penelitian. Berikutnya kita akan bahas tentang instrumen penelitian kualitatif. Mohon maaf, saya salah ketik ya, kualitatif. Ini bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Ini kita akan bahas pada sesi ini adalah jenis instrumen yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif kualitatif. Ya, kualitatif. Ya, ada beberapa jenis sumber data. Ya, ada beberapa jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Yaitu yang pertama, kata-kata atau tindakan. Ini merupakan jenis data yang biasanya dipergunakan untuk dianalisis dalam proses penelitian kualitatif. Berikutnya, sumber dan jenis data berikutnya adalah sumber tertulis. Sumber tertulis ini adalah jenis data yang pengumpulannya berupa data-data tertulis. Data-data tertulis yang dimaksud dengan data-data tertulis, misalnya itu hasil buku atau karya ilmiah atau cerita yang tercatat atau majalah atau artikel jurnal atau dokumen resmi dan lain-lain yang sifatnya tertulis, yang sifatnya membantu untuk proses penelitian kualitatif. Berikutnya, jenis sumber dan jenis data lainnya adalah foto atau video. Tentu saja jenis data ini bisa dipergunakan sebagai data penelitian kualitatif. Nah, ketiga jenis data ini, kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, foto video, ini bersumber dari manusia sebagai instrumen utama dalam proses penelitian kualitatif. Sekali lagi, peranan manusia itu sebagai instrumen utama dalam proses penelitian kualitatif. Mengapa? Karena manusia atau dalam hal ini peneliti ya, ini manusia di sini dimaksud sebagai peneliti atau sumber responden. Responden yang manusia sebagai subjek penelitiannya. Kenapa begitu? Karena manusia ini cenderung punya kemampuan sumber data untuk penelitian kualitatif. Mengapa? Ada beberapa ciri-ciri mengapa manusia itu dikatakan sebagai sumber data utama penelitian kualitatif. Yang pertama, responsif. Manusia itu sebagai sumber responsif terhadap lingkungan atau terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Dan manusia itu juga yang sifatnya interaktif terhadap lingkungannya. Yang kedua, manusia sebagai instrumen dicirikan karena manusia dapat
menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi hampir di semua lingkungan dan situasi proses penelitian. Berikutnya, manusia memproses data yang cepat, di mana dalam proses penelitian kualitatif, peneliti atau manusia, penelitinya manusia ya, sebagai instrumen penelitian itu mampu memproses data secepatnya setelah dia memperoleh data, menyusun kembali berbagai data tersebut dan menjadikannya sebagai dasar penemuan, dan bisa juga menjadikan hasil data yang didapatnya itu diproses secepatnya sebagai dasar untuk melakukan riset lebih lanjut. Gitu. Berikutnya, ketika peneliti melakukan penelitian kualitatif, peneliti itu tidak boleh kosong. Dalam arti, peneliti tersebut harus mempunyai dasar teori yang kuat sebagai landasan melaksanakan penelitian kualitatif. Peneliti manusia, peneliti kualitatif itu tidak boleh memiliki asumsi awal yang akan merusak keabsahan data atau akan menimbulkan bias data penelitian kualitatif. Namun, walaupun tidak memiliki asumsi, bukan berarti manusia tersebut tidak memahami apapun atau tidak menyimpan apapun. Peneliti tersebut itu harus memiliki dasar teori yang kuat mengenai variabel-variabel atau teori dasar atas penelitian yang dia lakukan. Nah, itu mengapa manusia itu sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Nah, beberapa instrumen penelitian kualitatif yang dapat dipergunakan oleh manusia sebagai alat bantu. Ingat ya, ini hanya sebagai alat bantu karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Nah, alat bantunya bisa berupa observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Observasi itu manusianya sebagai pemeran serta. Apa maksudnya manusianya sebagai pemeran serta dalam instrumen observasi? Dalam observasi atau pengamatan, peneliti berperan sebagai anggota dari kelompok yang diamatinya. Misal, kalau yang diteliti adalah sekelompok budayawan, misalnya begitu, maka peneliti juga berperan sebagai budayawan di sana. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah ketika peneliti sebagai pemeran serta atau bagian dari suatu kelompok yang diamati, maka peneliti ini dapat memperoleh informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk informasi-informasi yang dirahasiakan. Ya, karena dia merupakan bagian dari kelompok yang diamatinya sebagai objek penelitian. Atau observasi sebagai pengamat. Manusia di sini menggunakan lembar observasi atau menjadikan observasi dalam posisinya sebagai pengamat. Artinya, peneliti secara bebas bisa mengamati subjek penelitiannya di belakang layar, di mana subjek penelitiannya itu sama sekali tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati atau diobservasi. Berikutnya, wawancara. Wawancara ada dua jenis yang bisa dipergunakan dalam proses penelitian, yang bisa dipergunakan peneliti sebagai instrumen utama. Wawancara terstruktur, yaitu di mana proses wawancara yang dilakukan sudah tercatat, sudah ada pedoman-pedoman wawancaranya,
sudah ada daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan disampaikan kepada responden. Wawancara tidak terstruktur itu di mana manusia atau peneliti itu melaksanakan wawancara dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di awal, lalu jawaban dari responden tersebut menjadi dasar pertanyaan berikutnya di proses wawancara yang berjalan. Ini contoh wawancara tidak terstruktur itu, misalnya kalau kita menonton wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab. Jadi seringkali jawaban yang disampaikan itu dijadikan oleh Najwa Shihab sebagai dasar pertanyaan berikutnya. Nah, ini contoh untuk wawancara tidak terstruktur. Berikutnya ada alat bantu lainnya, yaitu catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti sebagai instrumen utama, di mana catatan ini bisa dipergunakan dalam dua aspek sebagai catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan lapangan deskriptif itu merupakan catatan berisi gambaran yang dia amati dalam proses penelitiannya. Ya. Misalnya latar belakang pengamatan atau orang yang diamati oleh tindakan subjek penelitiannya atau lingkungannya atau gambaran subjek penelitiannya. Catatan lapangan reflektif itu biasanya kerangka berpikir atau pendapat peneliti, gagasan peneliti atau sudut pandang peneliti tentang hasil pengamatannya. Nah, jadi reflektif itu cenderung dari sudut pandang peneliti, sementara deskriptif mencatat apa adanya yang dideskripsikan dari subjek penelitiannya. Oke. Ini contoh alat bantu yang dapat dipergunakan peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik penelitian kualitatif lainnya, yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini adalah proses diskusi per kelompok, fokus diskusi sekelompok ahli yang dianggap bisa berdiskusi untuk menentukan hasil topik atas suatu teori kualitatif yang sedang dibahas. Oke. Lalu ada juga yang teknik penelitian lainnya, yaitu grounded theory. Grounded theory atau teori dari dasar, ya, TDD kalau di bahasa Indonesia kan, teori dari dasar atau grounded theory itu adalah teknik penelitian kualitatif berdasarkan teori awal atau teori asal atau teori yang berasal dari dasar atau dari bawah. Ya. Jadi grounded theory ini biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif untuk melihat fenomena suatu keadaan atau suatu kejadian, di mana diawali dari bagaimana teori dasar dari fenomena tersebut, berangkat dari teori dasar fenomena tersebut, lalu dilakukan penelitian secara kualitatif. Lalu ada yang ketiga, etnografi. Ini adalah teknik penelitian kualitatif tentang suatu budaya, ya, penelitian budaya biasanya. Jadi di mana peneliti-peneliti etnografi ini melakukan penelitian, analisis data itu atas asumsi yang melatar suatu budaya atau sudut pandang atas suatu budaya. Etno itu kata dasar budaya. Oke. Ini untuk teknik penelitian yang 3 ini bisa dilihat referensinya dari berbagai referensi yang lain. Berikutnya, instrumen penelitian tindakan kelas. Nah, instrumen penelitian tindakan kelas
ini yang disampaikan di sini ada 4 contoh instrumen, yaitu observasi dan interpretasi. Jadi observasi dan interpretasi ini ada 4 jenis, yaitu sifatnya terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematik. Nah, observasi terbuka itu berupa pengumpulan data melalui proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia observasi dari lapangan tempat dia melakukan penelitian. Oke. Lalu observasi terfokus. Observasi terfokus itu misalnya bertujuan untuk mengamati aspek-aspek tertentu. Jadi sudah difokuskan pada suatu aspek fokus observasinya. Gitu ya. Lalu observasi terstruktur. Nah, observasi terstruktur ini biasanya sudah terstruktur lembar observasinya. Sudah ada di sana sejumlah pernyataan yang dijadikan sebagai dasar observasi. Lalu observasi sistematik itu observasi terstruktur yang lebih rinci. Itu ya. Jadi sub bagian dari terstruktur lebih dirincikan pada lembar observasi sistematik. Lalu ada catatan harian. Catatan harian ini biasanya dipergunakan oleh guru atau catatan harian dipergunakan untuk siswa. Catatan harian ini, catatan harian guru itu biasanya dipergunakan guru untuk mencatat peristiwa-peristiwa atau proses pembelajaran. Misalnya bagaimana partisipasi siswanya, bagaimana reaksi gurunya, bagaimana respon guru ketika ada pertanyaan dari siswa dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana respon yang muncul ketika guru melakukan kesalahan atau membuat kekeliruan menjelaskan sesuatu topik tapi salah, misalnya gitu. Catatan harian siswa itu biasanya catatan harian berisi pendapat atau reaksi atau refleksi siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rekaman ini juga merupakan instrumen dari PTK. Ini bisa berupa rekaman suara atau rekaman video yang bisa diputar kembali oleh peneliti untuk memantapkan, melihat hasil penelitian tindakan kelas yang dia sudah lakukan. Lalu ada tes, angket, dan wawancara. Ini merupakan instrumen penelitian pengumpulan data pada PTK untuk refleksi pembelajaran atau untuk mendapatkan pendapat guru atau siswa dari wawancara, atau tes itu untuk mendapatkan skor capaian pembelajaran. Misalnya untuk melihat apakah ada peningkatan hasil belajar atau penurunan hasil belajar, mencari rata-rata hasil belajar dan lain sebagainya. Nah, instrumen-instrumen PTK ini biasanya dipergunakan berulang sesuai dari banyak siklus tindakan yang diterapkan atau diimplementasikan di kelas. Ya. Jadi biasanya tidak cukup sekali dipergunakan instrumen ini. Jadi dipakai berulang kali dengan isi yang berbeda tergantung berapa siklus, dan tergantung perbaikan proses pembelajaran dari siklus yang pertama ke siklus berikutnya. Terakhir, instrumen penelitian R&D. Ini instrumen penelitian R&D atau instrumen pengembangan itu tergantung atau sesuai kebutuhan bagaimana desain pengembangan
yang dilakukan. Bagaimana desain penelitian R&D-nya. Jadi ini contoh langkah-langkah penelitian R&D dikutip dari buku Sugiono 2013 yang berjudul Penelitian R&D. Nah, langkah-langkah R&D ini menurut Sugiono ada beberapa langkah: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, dan seterusnya. Nah, untuk setiap tahapan ini tentu membutuhkan instrumen yang berbeda-beda. Nah, instrumen-instrumen yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Misal, untuk melihat potensi dan masalah penelitian, bisa menggunakan berbagai instrumen yang dibutuhkan, misalnya observasi, wawancara, rekaman, video, dan lain sebagainya. Untuk pengumpulan data, kalau datanya berupa tes, maka bisa menggunakan, kalau datanya berupa angka hasil belajar, bisa menggunakan instrumen tes. Kalau dari datanya berupa hasil sikap, skala sikap, bisa menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Desain produk, misalnya kalau untuk mengembangkan suatu media pembelajaran interaktif, instrumennya bisa menggunakan instrumen-instrumen pengembangan, misalnya software atau laptop dan lain sebagainya. Begitulah seterusnya, tergantung langkah-langkah R&D di mana dia dibutuhkan, maka instrumennya menyesuaikan dengan kebutuhan. Ayam berkokok di atas genteng. Nah, itu bukan pantun, hanya ngasih tahu aja. Jadi, demikianlah yang bisa disampaikan tentang jenis-jenis instrumen penelitian, khususnya dalam penelitian pendidikan matematika. Untuk referensi yang lebih jelas, untuk pemahaman yang lebih jelas, tentu di YouTube ini ada berbagai sumber referensi yang bisa dilihat. Jadi silahkan bagi mahasiswa untuk menambah pemahaman atau pemahaman mengenai instrumen, bisa melihat berbagai referensi yang ada. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.